Triad, mungkin nama yang tidak asing bagi kita. Sebuah organisasi kriminal yang sering kita jumpai di film-film, kebanyakan di film produksi Hong Kong. Organisasi ini ternyata memang ada dan masih aktif hingga sekarang, beroperasi di dunia hitam Hong Kong dan Taiwan selama beberapa dekade. Siapakah Triad ini? Apakah hanya organisasi preman sewaan atau organisasi kriminal terorganisir? Tapi ternyata Triad lebih dari itu. Sejarah organisasi ini sudah berakar sejak beberapa abad yang lalu di Cina. Sejarah Triad berkaitan dengan sebuah perkumpulan masyarakat rahasia yang bahkan sudah ada sejak akhir dinasti Han. Di Cina kuno percaya bahwa kaisar memperoleh mandat surga untuk memimpin rakyatnya. Ketika kaisar dianggap telah gagal dalam memerintah dan rakyatnya sengsara, perkumpulan rahasia ini menganggap kaisar telah kehilangan mandat surga dan mereka berkeyakinan bahwa mandat surga itu jatuh pada mereka. Selanjutnya menjadi tugas mereka untuk muncul dari kegelapan dan memimpin pemberontakan untuk menggulingkan kekaisaran. Gerakan bawah tanah masyarakat rahasia paling awal di Cina dimulai oleh penyembah agama Tao yang mendirikan sekte jalan perdamaian tertinggi dan menyebabkan pemberontakan petani paling berdarah yang dikenal dengan nama pemberontakan Sorban Kuning dan secara tidak langsung menyebabkan runtuhnya dinasti Han. Gerakan penting lainnya dari masyarakat rahasia ini datang 1000 tahun kemudian ketika Cina berada di bawah kekuasaan Mongol di bawah Khan Agung. Muncullah ordo spiritual gabungan dari Buddha dan Meniisme yang akhirnya menjadi besar dan memicu pemberontakan Sorban Merah, mengakibatkan orang-orang Mongol diusir dari Cina dan pemulihan pemerintahan asli Han di Cina. Masyarakat rahasia seperti ini akan terus bertahan melalui setiap era dalam sejarah Cina. Cerita Triad benar-benar dimulai pada tahun 1644 ketika orang-orang Manchu telah menaklukkan Beijing, ibu kota dinasti Ming. Dalam dekade berikutnya mereka akan menaklukkan seluruh Cina dalam serangkaian perang yang menyebabkan kehancuran dan kematian dengan jumlah yang mengejutkan. Walaupun Cina pada akhirnya akan makmur di bawah aturan baru Manchuria dengan dinasti Qingnya, banyak penduduk asli Cina etnis Han tetap tidak puas dengan kaisar baru yang mereka lihat sebagai dinasti orang asing. Aktivitas gerakan rahasia selama dinasti Qing terletak di provinsi Fujian, salah satu daerah terakhir yang tunduk pada otoritas Manchu. Sebuah daerah yang sebagian besar tanpa hukum, didominasi oleh bajak laut independen dan klan keluarga bangsawan yang kuat. Mereka terus-menerus bertentangan satu sama lain. Untuk petani biasa di Fujian pada abad ke-17, kehidupan mereka sangat tragis. Mereka berada di antara gejolak invasi dan peperangan lokal antar klan keluarga. Bukan hal yang aneh bagi beberapa petani di desa Fujian yang terjebak dalam konflik kekacauan ini yang berakhir dengan dipukuli, kelaparan, atau dipaksa keluar dari rumah mereka sendiri. Akhirnya para petani menegakkan hukum dengan tangan mereka sendiri. Mereka membentuk perkumpulan masyarakat yang saling membantu satu sama lain. Dikenal sebagai persaudaraan tersumpah, masyarakat ini biasanya terdiri dari aliansi kecil keluarga lokal yang terikat oleh sumpah darah. Ini adalah cara bagi orang-orang biasa untuk bersatu dan melindungi satu sama lainnya dalam situasi tanpa hukum yang didominasi oleh bajak laut, klan keluarga bangsawan serakah, juga pejabat pemerintahan yang korup. Pemerintah Qing dengan cepat mengidentifikasi kelompok persaudaraan ini sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Dan sejak tahun 1646, kelompok ini oleh pemerintah dinyatakan ilegal. Tapi organisasi ini tidak padam dan masih berjuang di bawah tanah dan mempunyai tekad baru untuk menggulingkan pejabat lokal. Antara tahun 1696 dan 1771, tidak kurang dari 4 pemberontakan regional telah diatur oleh kelompok persaudaraan ini di Fujian dan Taiwan. Meskipun masing-masing pemberontakan dapat dipadamkan, tapi dinasti Qing tidak dapat mencegah pembentukan perkumpulan rahasia baru yang terus tumbuh seperti rumput liar di Fujian. 3 dekade berikutnya, muncullah sebuah organisasi persaudaraan yang merupakan pendahulu triad kriminal modern. Mereka dikenal sebagai Tian Di Hui atau Masyarakat Langit dan Bumi. Cerita awal mula Tian Di Hui diceritakan dimulai pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi, di mana segerombolan orang barbar mengancam akan menyerang Cina dari barat. Mendengar ancaman serangan ini, 128 biksu Shaolin secara sukarela melayani Kaisar Qing. Mereka melawan orang barbar dengan mudah menggunakan kungfu mistik mereka dan menolak hadiah apapun dari kaisar. Setelah mengalahkan gerombolan orang barbar, para biksu lalu kembali ke biara mereka untuk melanjutkan kehidupan Buddha mereka. Namun mereka dikhianati karena rumor yang disebarkan oleh pejabat istana yang jahat.
Mereka mengatakan bahwa biarawan itu sendiri sedang merencanakan pemberontakan. Kaisar Kangxi akhirnya memerintahkan penyerbuan ke biara Shaolin dan membantai semua biksu Shaolin. 5 biksu selamat dan melarikan diri ke laut, di mana mereka kemudian berjanji membalas dendam terhadap Kaisar Qing yang telah mengkhianati mereka. Mereka menjadi bapak pendiri masyarakat langit dan bumi, yang tujuan utamanya adalah bekerja dalam bayang-bayang dan menciptakan pemberontakan massal untuk menggulingkan orang Manchu. Sebenarnya cerita asal Tian Dihui tadi kemungkinan bersifat fiktif, dan asal-usul masyarakat langit dan bumi berdasarkan penelitian tentang arsip Qing yang dikenal sebagai arsip sejarah pertama di Beijing menyimpulkan bahwa Tian Dihui didirikan pada tahun 1761 dan awalnya merupakan organisasi persaudaraan saling membantu dan menjaga antar anggotanya, dan bukan gerakan politik nasional. Musim dingin 1767, terjadilah pemberontakan Tian Dihui melawan pemerintah lokal. Namun serangan pertama mereka di ibu kota prefektur Jiangpo dengan mudah dihancurkan oleh garnisun kota, yang mengakibatkan banyak anggotanya ditangkap dan para pemimpinnya dieksekusi. Kegagalan ini malah membuat Tian Dihui terus tumbuh. Gerakan mereka tidak terdeteksi oleh agen Qing. Mereka menyebar di sepanjang aliran sungai dan jaringan transportasi, membangun dirinya di kota-kota dan pasar, dan perlahan-lahan berubah menjadi jaringan sosial yang sangat canggih yang beroperasi di bawah tanah. Banyak orang masuk ke perkumpulan ini karena berbagai alasan, kebanyakan karena perlindungan yang diberikan. Dengan bergabung dengan mereka merupakan jaminan untuk mendapatkan kekebalan dari pemerasan dan kejahatan pinggir jalan. Mereka melakukan tradisi upacara inisiasi untuk anggota baru. Dalam ritus suci ini, calon anggota akan merangkak di bawah sepasang pedang bersilang, yang secara simbolis berarti tunduk pada persaudaraan dan kematian untuk mengkhianat. Anggota baru kemudian bersumpah untuk setia kepada persaudaraan dengan meminum campuran suci anggur dan darah hewan kurban untuk menyegel perjanjian darahnya, kemudian membakar dupa, dan mereka resmi menjadi anggota persaudaraan. Karena menjadi incaran penguasa, Tian Dihui berkomunikasi dengan simbol dan ritual tertentu untuk mengidentifikasi satu sama lain tanpa terdeteksi oleh dunia luar. Rumah anggota persaudaraan dapat dibedakan dari masyarakat lainnya dengan adanya kuil Guanju, seorang tokoh Cina bersejarah di era 3 kerajaan yang mewujudkan kebenaran dan kesetiaan yang menjadi nilai-nilai inti masyarakat rahasia. Selanjutnya, orang-orang Tian Dihui atau dikenal dengan Hongmen menciptakan sistem isyarat tangan dan kode kata untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan 3 jari ketika memberi atau menerima teh, merokok, dan 3 jari juga merupakan kode keamanan ketika mereka didekati bandit. Pada tahun 1821, seorang misionaris Skotlandia di Cina, William Milne, memperhatikan bagaimana masyarakat rahasia yang dia amati memiliki obsesi dengan nilai simbolis angka 3. Melalui dialah, kata triad menjadi istilah umum bahasa Inggris yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat rahasia Cina, sebuah kata yang masih kita gunakan sampai sekarang. Pada abad ke-19, masyarakat langit dan bumi telah mengalami penyebaran ke seluruh Cina. Pada tahun 1830-an, mereka telah menjadi perkumpulan rahasia terbesar di Cina. Pada tahun 1850-an, demam emas di California, Australia, dan Kanada Barat mendorong banyak orang di Cina untuk bermigrasi dan mencari keberuntungan di dunia berbahasa Inggris. Tian Dihui pergi bersama mereka. Di sana, Tian Dihui menyediakan jaringan dukungan sosial keagamaan dan ekonomi kepada pekerja Cina yang sering bekerja sebagai penambang atau pekerja kereta api yang diperlakukan dengan buruk. Perlu dicatat bahwa masyarakat rahasia yang berangkat meninggalkan Cina tidak lagi berhubungan dengan pemimpin pusat, tapi sudah menjadi masyarakat rahasia independen dengan melaksanakan ritual yang sama. Perlahan tapi pasti, Tian Dihui berkembang menjadi gerakan patriotik nasional dengan tujuan revolusi massal untuk menggulingkan penguasa Manchu dan mengembalikan kekuasaan dinasti Han. Pada tahun 1850 dan 1860-an, muncullah seorang nabi yang menyatakan diri bernama Hong Xiuquan yang mengaku sebagai saudara Yesus Kristus dan memulai perang pemberontakan berdarah yang terkenal melawan Kaisar Qing yang menyebabkan kematian hingga 30 juta orang Cina. Tentu saja Tian Dihui ada di belakang gerakan ini dan menghasut pemberontakan di provinsi Guangdong yang dikenal sebagai Serban Merah. Gerakan ini akhirnya dipadamkan oleh otoritas dinasti Qing. Sepertinya sejak pendiriannya, Tian Dihui telah dihancurkan setiap kali secara terbuka mengangkat senjata melawan otoritas Qing. Hal ini akan berubah dengan munculnya satu tokoh bernama Dr. Sun Yat-sen, Bapak Cina modern. Sebagai revolusioner muda, Dr. Sun sangat bergantung pada jaringan internasional Hongmen untuk melakukan perjalanan luar negeri secara bebas, di mana dia mengumpulkan dukungan internasional untuk rencananya menggulingkan dinasti Qing. Kali ini usaha Tian Dihui membuahkan hasil. Pada tahun 1911, revolusi Qianhai berhasil mengakhiri dinasti Qing.
digulingkan dan diganti oleh Republik Cina yang dipimpin oleh Partai Kuomintang. Dengan kemenangan Republik, tujuan utama Tian Duhui akhirnya terpenuhi. Mereka mungkin memang belum memulihkan dinasti Ming, tetapi Manchu telah digulingkan dan pemerintahan asli Han telah kembali ke Cina. Pada titik inilah Tian Duhui mulai berubah menjadi penjahat tidak bermoral yang kita kenal sekarang. Setelah runtuhnya dinasti Qing, Tian Duhui tidak lagi memiliki tujuan untuk eksis dan nilai-nilai patriotisme serta kehormatannya perlahan mulai mengikis. Aktivitas kriminal sendiri bukanlah hal yang baru bagi kebanyakan sekte Hongmen, yang banyak diantaranya telah terlibat dalam perdagangan opium Inggris sejak abad ke-19. Tetapi ketiadaan tujuan setelah kebangkitan Republik Cina adalah apa yang menyebabkan banyak faksi Hongmen beralih untuk melakukan bisnis kejahatan. Jaringan sumber daya rahasia mereka yang berusia berabad-abad membuat mereka sangat cocok untuk beroperasi di bisnis perlindungan, jaringan perdagangan manusia, dan obat-obatan terlarang. Faksi triad kriminal yang baru terbentuk ini sering beroperasi untuk Kuomintang yang menggunakan mereka sebagai preman sewaan untuk menjaga warganya tetap sejalan dengan pemikiran mereka. Yang paling menonjol terjadi pada tahun 1927 ketika cabang triad yang dikenal sebagai Geng Hijau membantu pembantaian ribuan komunis di Shanghai. Selama Perang Dunia II, berbagai kelompok triad berkolaborasi dengan penjajah Jepang dan pemerintah kolonial Inggris di Hong Kong. Ini sangat jauh melenceng dari ajaran patriotik Cina mereka. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, datang kebangkitan komunis Cina yang pada tahun 1949 telah mengamankan kontrol atas seluruh daratan Cina. Republik Rakyat Cina baru yang dipimpin oleh tangan besi Mao Zedong tidak menoleransi perkumpulan rahasia dan tradisi masyarakat rahasia kuno yang mereka pegang. Pemerintah komunis memulai pembersihan besar-besaran yang memaksa sebagian besar triad untuk mundur ke Hong Kong yang dikuasai oleh Inggris. Namun ini adalah berkah tersembunyi untuk mereka karena Hong Kong adalah pintu masuk perdagangan global dan ini membuat triad berkembang pesat. Di paruh kedua abad ke-20, Hong Kong didominasi oleh beberapa kelompok triad yang muncul. Yang terbesar adalah grup Wu, Sun Ji-on, dan 14K. Pada tahun 1960, Komisaris Polisi Hong Kong mengatakan bahwa di antara 3 juta penduduk kota, perkirakan 600.000 memiliki hubungan dengan triad. Bahkan ketika triad meninggalkan tujuan aslinya dan beralih ke dunia modern, mereka tidak pernah melepaskan ritual dan tradisi akar kuno mereka hingga hari ini. Ritual inisiasi anggota triad yang melibatkan dupa, pedang bersilang, dan sumpah darah berasal dari leluhur mereka, masyarakat langit dan bumi. Tradisi ritual kuno mereka tetap ada, tetapi kehormatan dan patriotisme yang menjadi dasar persaudaraan mereka telah lama digantikan oleh pesta pora dan keserakahan.